cagar budaya ini dengan belajar menggunakan purbakala, tetapi juga dengan kunjungan ke Anika Gereja Tua sampai ke Semarang dan sana. Dulu mimbar ini sudah dibuat di bidang yang paling pojok, diganti mimbar baru. Segeria ini juga ada di bulan dan bukan yang ini. Saya tidak tahu ini apakah alat lama aja ke sini. Saya tidak tahu, tapi bersih dan bagus. Ini dulu juga sudah diberikan ke gereja lain dan kita mencarinya di cagar budaya. Dan tampak perang sekarang betapa cantiknya. Biasa Imlek tidak terlalu mewah dan mewah, tetapi simpel sekali cantik. Kadang saya ini tidak berubah, tetapi begitu foto. Itu apresiasi untuk bintang yang sangat luar biasa. Amin. Kasih dari saudara yang dikasihi Tuhan. Imlek itu Katolik banget. Amin. Yo, katakan sambil kiri kanan. Imlek itu Katolik banget. Imlek. Kenapa Katolik banget? Saya tak tanya Romo Dana. Mentor YouTube Romo Brene mau tak? Kalau saya membuat pernyataan perayaan Imlek itu Katolik banget, kira-kira unsur apa kira sing ning jero? Unsurnya karena dirayakan di gereja dalam misa. Jadi Katolik ya. Ya, Betul tak? ya betul. Harta segala dia kasih dong. Aku rela betul kita dia soalnya kan aku kan. Hadiah iki. Pertama dari Romo. Nek perlu kalau sing tak duwe di Bocor. Bandung bocor. Ya. Karena dirayakan di gereja sehingga memang Katolik. Tetapi yang saya maksud saudara-saudara, apa yang dirayakan dalam Imlek, saya memberi catatan perayaan Imlek itu bukan perayaan Konghucu, bukan Buddha, bukan Tao, tetapi Imlek sudah hadir sebagai perayaan pergantian musim dingin ke musim semi 1000 tahun sebelum 2500 tahun yang lalu. Jadi kurang lebih 3.500 tahun yang lalu. Saya belum lahir. Ya, lahir dari purba. Nah, saudara-saudara, sisi mana Romo? Ini korek coba ya. Belum ya? Belum ya? Oke, sisi mana mau gimana? Bagi saya, Imlek itu Katolik banget karena kalau kita telusuri dua kata, yaitu sukacita dan pengharapan. Jadi kalau kita merayakan hari ini Imlek dalam Ekaristi, unsurnya adalah sukacita, syukur. Orang Katolik kan bersyukur atas pengorbanan Kristus dan pengharapan, membangun pengharapan memasuki musim yang baik. Romo, mengko dibagi jeruk. Kenapa jeruk? Mereka yo, Romo. Aku beri tahu, aku jadi mana-mana aku belum ini ya. Aku rasa jawaban ini. Kenapa Bapak Ibu ada yang tahu kenapa itu ada? Nanti giliran mereka itu komunisik. Oh, gitu. Di. Jadi. Saya tidak tahu kok. Nah, sekarang saya lempar
bongso nek bongso karena dulu berlapis-lapis, ya kue lapis. Ayo kue lapis pilih. Ini ora jero nek berlapis-lapis rezeki itu. Apa ngono nih? Wes. Cik, apa? Apa? Yo, bahasanya terima, melambangkan ya kemampuan cita-cita perubahan. Jika aku jadi rasa energi ya. Cik, pilih apa? Harus kok Yerusalem, apa saling berkobraha, apa seko Roma, nek Afrika, gimana nek Ambarawa? Ini jadi, ini manuknya sapi. Yo, itu pilih. Jadi kedamaian dan kebaikan. Terima kasih Romo. Nah itu hadiah. Salah ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kenapa jeruk? Pertama-tama dasarnya adalah jeruk itu ucapannya dalam bahasa sana mirip dengan sukses. Cek. Nah, katanya itu cek. Cek itu juga sukses, tetapi itu juga jeruk. Itu awalnya. Tentu saja waktu diinterpretasikan jeruk itu bulat, seser yang melambangkan keuntungan. Kemudian jeruk itu kuning, keemasan, oke semuanya benar sih, tetapi karena itu, oke, sapa sing iso cerita legenda perayaan Imlek. Legenda itu cerita sekolah sejarah nih. Sapa sing iso cerita, sing singkat. Sapa legenda Imlek, sapa sing iso cerita? Yo, tak pilih meneh. Ayo angkat tangan. Legenda itu apa? Ada yang tahu enggak? Legenda itu apa? Rano, Tin, Bintara, ceritanya singkatnya begini. Ada bentuk raksasa, entah itu bisa ceritanya macam-macam. Punya raksasa, sing menjadi buto, baik naga, wujud Allah yang marah dan ingin mengubah abrik desa itu. Desa bayangkan di Tiongkok Utara yang penuh es dan kedinginan, yang hidup hampir tidak ada harapan setiap kali musim dingin karena keterbatasan makanan, karena tidak bisa keluar rumah apalagi berladang. Diceritakan bahwa malam itu si raksasa itu ngamuk. Cerita itu tersebar kemana-mana dan mereka bingung penduduk itu apa ini. Nah, diantaranya adalah mereka kemudian mencarinya dengan mengikuti wangi dengan ting tahu lampu obor, lampu minyak. Ternyata ketika penduduk keluar dengan lampu obor yang berwarna kuning atau merah itu, si Nian ini, raksasa ini lari terbirit-birit masuk ke hutan lagi. Maka kemudian bentuk keluar si jika melihat itu diberi pendidikan warna kuning, pendidikan warna abang. Maka kemudian si penduduk itu menyulut aneka nyala karena malam yang berwarna merah atau kuning. Di pelan-pelan maka lahirlah lampion itu kan lampu, ya kan? Lahirlah warna merah yang melambangkan perlawanan pada kejahatan, tetapi juga kemegahan. Karena warnanya kuning dan merah sejak dulu itu menjadi warna kemegahan bagi Tiongkok. Itulah kenapa warna merah dan warna kuning. Pertanyaan selanjutnya terakhir bagi siapa kita ini siji baik.
Pertanyaan terakhir adalah apa ya? Apa ya pertanyaan terakhir lagi ya? Ada yang bisa bikin pertanyaan? Pertanyaannya adalah bahwa disebut warna merah ya. Nah, kenapa salah satu kecasan ketika Imlek adalah kue keranjang? Nah, nanti kan akan dibagi. Kenapa kue keranjang? Kenapa? Karena apa sih itu kali? Kenapa? Karena ya oke, berarti melambangkan kesempurnaannya tapi saya juga tidak akan menerangkan, tetapi kue keranjang itu kan saka ketan karo gula. Dan itu awet parek. Kalau memasuki musim dingin itu kan nggak punya apa-apa. Injil hari ini bercerita tentang Bunda Maria, Sang Yusuf, dan bayi Yesus atau kanak-kanak Yesus dibawa ke Kenisa, gitu kan? Apa yang mereka bawa? Di samping bayi Yesus, persyaratan apa tadi yang dibawa? Sepasang burung tekubur atau nek duwe 2 biji, itu kan? Mungkin atau Yusuf kalau ditanyain kenapa yang dibawa itu dan bukan burung kutut atau burung biong, mereka juga tidak tahu. Maka bahkan dalam bahasa Jawa, tadi saya bisa bahasa Jawa karena saya sekarang di Bedono, Ambarawa. Diceritain kangen ngleksanani kawin merahani anjir, melakukan yang sewajarnya menurut tradisi atau menurut peraturan bersama. Ning opo kok bawa kuwi ora publik pokoke yo bikin diri bapak ibu dia ngajari hukum. Dan tradisi yang dihidupi oleh keluarga ini, keluarga kudus ini, membentuk Yesus bertumbuh dan semakin bijaksana. Amin. Pesannya sangat sederhana. Hidupilah tradisi dan kebiasaan suci di dalam hidup. Pertama, tradisi suci. Apa kuwi? Di antaranya adalah perayaan sakramen dalam gereja. Jangan mudah memahami bahwa seseorang ora iso menyang gereja, ora iso sowan Gusti nang gereja mergo kondangan. Mergo mau bengi kewengen mring-mring, ya mbok manten. Apa mereka bermain kartu, rekso. Ya tak? Bahkan ketika seorang anak tidak mungkin kenapa orang tuanya ngajak supaya pergi ke gereja, tetap ajaklah dan ada penting paksalah untuk melakukan kewajiban yang nanti akan membawa berkat itu. Dan itu diterapkan oleh Maria dan Yusuf terhadap Yesus dan terhadap tradisi yang mereka hidupi. Amin. Karena begitu kita beri kelonggaran, kemudian ternyata iso ya nang gereja. Ternyata aku lowok rosario ya ora apa-apa. Jangan betul kemudian nanti ketika kita tidak menanamkan dalam diri sendiri, dalam keluarga, pada anak tradisi-tradisi yang hidup di gereja. Itulah yang walaupun sudah berusia 3.500 tahun perayaan Imlek itu dilakukan sampai hari ini di mana-mana kita merayakan tahun itu, tahun baru itu.
mana-mana. Ideologi tadi bagian, sekarang lingkaran. Dan dulu ketika mengambil keputusan lingkaran itu mengadakan Imlek, sesungguhnya ceritanya adalah gereja itu Katolik. Katolik itu umum, itu menghargai setiap kebudayaan. Maka ketika jatuh hari Imlek, sebaiknya selayaknya kita rayakan bukan berapa jumlah orang Tionghoa di Bintara, bukan itu, tetapi dari gawe pagi Dewan Paroki yang mandiri. Bahwa kemudian caranya orang Tionghoa terlibat, yang mereka lebih dekat dengan kebudayaan itu. Selebihnya karena umum, merangkul setiap budaya dan bangsa. Amin. Es diwedah Jawa dari Koyo, Romo Dadar dibilang dulu, jangan aku dikirim. Maka pesan saya adalah, ayo uri-urikan budaya, apapun kebudayaan itu, karena di sana ada nilai-nilai yang ditawarkan, apalagi budaya suci sejak zaman para rasul. Inilah apapun perayaan itu. Bahkan kalau sakramen minyak suci bagi orang yang sakit, entah di rumah sakit ataupun di rumah, maka ada pernah berkah dari sakramen minyak suci itu, walaupun bukan panjenengan yang di minyak suci. Karena ini sakramen menyatakan kehadiran Tuhan yang memberi berkat yang paling utama. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.